Mbak Novi yang sudah berbuat baik membantu Agus tiba-tiba berhadapan dengan hukum. Kasihan orang yang sudah membantu, bekerja keras, berjuang untuk membantu Agus tiba-tiba berhadapan dengan hukum, dan yang melaporkan adalah orang yang dibantunya sendiri, yaitu saudara Agus. Bisa nggak dilaporkan Novi itu melakukan penggelapan atau penipuan? Nggak bisa. Kenapa? Yayasan itu menguasai uang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengawasi penggunaan uang tersebut. Nggak usah capek-capek bikin petisi, buat laporan polisi aja, kelar. Anda buat petisi ini sekarang mau kemana? Anda buat petisi ini berharap Agus ingin mengembalikan uang itu. Kalau dia tidak berniat untuk mengembalikan uang itu, apakah uang tersebut akan kembali? Tentu tidak. Nah, yang pencemaran nama baiknya itu di mana, Bang? Apa yang dikatakan oleh Novi terhadap Agus di media sosial? Dia menggunakan uang itu buat warisan segala macam, pada kenyataannya kan uang itu ada. Tidak, ya. Nah, kemudian kalaupun dia menggunakan, itu kan punya dia, asetnya dia, dan dia ke rumah sakit. Mbak Novi yang sudah berbuat baik membantu Agus tiba-tiba berhadapan dengan hukum. Kasihan orang yang sudah membantu, bekerja keras, berjuang untuk membantu Agus tiba-tiba berhadapan dengan hukum, dan yang melaporkan adalah orang yang dibantunya sendiri, yaitu saudara Agus. Jangan sampai terjadi. Meskipun sudah dilaporkan, gampang. Kalau memang sudah sepakat berdamai, laporan itu bisa dicabut. Kemudian yang ketiga, buat pihak-pihak lain, siapapun itu, jangan ngompor-ngompori, jangan terus memanas-manasi, jangan terus memprovokasi. Giring sarankan mereka untuk berdamai. Karena tadi ada orang yang harus dibantu agar terus semangat hidupnya. Ada orang yang telah berbuat baik, jangan sampai berhadapan dengan hukum, agar Mbak Novi terus berbuat baik membantu sesama sesuai dengan keahliannya, dan ada masyarakat yang lebih mengharapkan ketenangan. Banyak sekali masyarakat yang menyarankan agar kasus ini segera berdamai. Kasihan semuanya. Banyak komentar seperti itu. Sehingga saya lebih memilih berdamailah kedua belah pihak. Baik Agus maupun Mbak Novi, segeralah berdamai. Bisa nggak dilaporkan Novi itu melakukan penggelapan atau penipuan? Nggak bisa. Kenapa? Yayasan itu menguasai uang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengawasi penggunaan uang tersebut. Nah, kalau penggunaan uang tersebut digunakan untuk penyembuhan, yayasan tidak boleh menahan uang itu. Nah, jadi harus dipelajari dulu kenapa yayasan berani menguasai uang itu dan meminta uang itu, karena yayasan punya tanggung jawab terhadap penggunaan uang donasi tersebut. Itu walaupun tidak ada perjanjian secara spesifik. Inilah hebatnya orang Indonesia, ya. Orang Indonesia itu banyak sekali ketika melakukan kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial, tidak perlu perjanjian tertulis. Kenapa? Karena kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan, kadang-kadang kita langsung aja silakan menyumbang ke si A, rekeningnya si A, silakan langsung. Tapi yang penerima uang donasi tersebut ya harus tahu diri. Kalau dia diberikan uang donasi, ya gunakanlah untuk sesuai dengan perjanjian awal. Nah Bang, makanya kan Agus melaporkan Novi karena merasa diancam Novi buat mengembalikan donasinya. Agus menurut tanggapannya? Ya kalau menurut saya begini ya, sekali lagi saya katakan begini, kalau Agus tidak bisa memahami situasi dan kondisinya dia, menurut saya nanti ya sanksi sosial terhadap Agus semakin buruk. Harusnya dia bisa introspeksi, kenapa masyarakat sekarang berbalik arah, yang tadinya simpatis sekarang memaki. Harusnya dia menyadari posisi dia sebagai apa, posisi yayasan sebagai apa. Dia adalah orang yang butuh bantuan, yayasan adalah orang yang membantu.
dia agar bisa mendapatkan bantuan. Apakah pantas ya? Ini saya kaji dulu dari permasalahan etika, moral, dan sosial nih. Apakah pantas orang yang tadinya minta bantuan dengan kalimat tadi yang saya ulangi, mohon bantuan Novi, katanya Agus sedih banget, itu kan ada, sudah beredar kemana-mana tuh. Nah sekarang orang ini dilaporkan ke polisi. Nah, apakah Agus tahu akibat kalau seandainya laporan polisi ini kan bisa mengakibatkan orang masuk penjara. Nah, orang yang masuk penjara ini kalau seandainya masuk penjara orang yang pernah membantu dia. Ini saya dari etika dulu ya, saya nilai dulu. Nah, tapi secara hukum menurut saya ya, laporan terhadap Novi ya, sebagai pengurus yayasan, menurut saya baik pencemaran nama baik maupun pengancaman atau pidana lain, menurut saya tidak ada unsur tindak pidananya ya. Tidak ada unsur tindak pidananya. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, Novi menguasai uang tersebut, ada nggak haknya? Ada. Kemudian apakah tujuan Novi menguasai uang untuk dimiliki? Tidak. Apa fungsi dia menguasai uang itu? Mengawasi penggunaan uang tersebut. Kenapa? Karena dia adalah pengurus yayasan. Pengurus yayasan yang sejak awal bersama Agus menyampaikan terkait dengan musibah yang dialami. Kecuali Novi itu pengurus yayasan yang lain yang tidak ada hubungan dengan Agus. Nah, ini bisa jadi bermasalah. Ya, sekali lagi saya katakan begini ya, Novi selaku pengurus yayasan tidak dapat dipidana. Tapi kalau laporan ya silakan aja, laporan bisa aja diterima. Tapi menurut saya tidak memenuhi unsur tindak pidana. Tapi gue salut banget ya sama Teh Novi. Gue kasih tahu ya, gue respect banget. Gak ada orang yang seperti dia. Menurut gue ya, dia benar-benar ngebantu masyarakat. Banyak banget lah anak-anak yang dia bantu gitu loh. Tapi benar-benar gak didukung pemerintah pakai duit dia sendiri. Ini jarang banget nih, orang yang punya hati kayak gini jarang banget si Teh Novi ini. Ya, itu ibaratnya tuh Princess Diana digabung sama Mother Teresa kalau di Indonesia gitu ya, versi Indonesia tapi. Dan yang paling keren dari Teh Novi ini ya, dia tuh punya dua sisi. Satu, di satu sisi dia tuh benar-benar punya hati yang mau melayani manusia sama manusia, punya hati yang mau mengasihi sesama manusia. Tapi di sisi lain dia benar-benar bisa bersikap tegas sebagai pemimpin. Konflik yang terjadi antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim kini masih memanas hingga mengundang banyak respon, termasuk Tony RM. Tony RM merupakan sosok pengacara yang cukup terkenal setelah menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kali ini, Tony RM memberi respon terhadap kasus uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti. Dalam hal ini, Agus Salim korban penyiraman air keras diduga menyalahgunakan uang donasi yang ia dapatkan. Padahal uang donasi tersebut nominalnya tidak sedikit, melainkan ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Dugaan penyalahgunaan uang donasi tersebut lantas membuat Pratiwi Novianti kesal, sebab ia memperjuangkan bantuan tersebut murni untuk kesembuhan Agus. Konflik ini semakin memanas setelah Agus dan kuasa hukumnya yaitu Farhad Abbas melaporkan Pratiwi Novianti ke pihak kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik. Bas, seharusnya lu tuh kalau kalau jadi pengacara tahu prosedur. Yayasan itu dinaungi sama siapa? Dinas apa? Dinas sosial apa dinas perhubungan? Apa dinas kepolisian? Lu main minta audit aja. Aduh, dinaungi siapa tuh? Yayasannya Mbak Novi. Gitu, lu ajuin ke dinas itu, suruh audit. Baru itu benar, jangan lu laporin. Aduh, laporin pencemaran nama baik. Kadang-kadang gue pengen ketawa sama kasus ini ya. Dia yang mencemarin, nuduhnya ke orang.
Aduh, kacau nih. Nambah lucu. Tahu nggak kasusnya si Agus nih? Masih untung tuh Mbak siapa? Mbak Nopi. Masih untung beneran Mbak Nopi tuh. Lu nggak dituntut sama Mbak Nopi. Jadi anggapan Mbak Nopi tuh, yang keluar-keluar kayak gitu dianggapnya orang gila. Dia paling sabar. Paling sabar nanganin orang gila. Ya itulah, di Mbak Nopi lu lawan. Mbak Nopi itu udah baik. Malah baik banget lagi tuh. Buset, lu gitu-gituin. Tekenin sama lu, orang baik itu banyak dukungannya. Jangan lu coba-coba, jangan lu usik-usik orang baik. Bas. Buat si Dek. Dek, gimana nih, Dek? Gimana ini, Dek? Si Erden nih, gua tagih lo janji lo yang 5M ya. Kemarin lo di depan wartawan verifikasi dia minta maaf sama Nopi, berarti kan apa? Tidak terbukti kan? Ya kan? Ngomongnya dari awal gimana? Nah, mana janji lo 5M? Hah? Lu nggak bakalan bisa menyembarai apa sih? Menyembarai apa? Kata lu sampai pabletet gue ngomong ini. Aduh, sampai penjarain Nopi tuh nggak bakalan bisa. Parah, lu belajar lagi. Jangan-jangan lu yang pengen duitnya nih. Kerja yang benar, baru dapat duit.